Ini adalah Vivo Y29, smartphone entry level dari Vivo yang sudah naik kelas. Bayangin aja, di harganya ini Vivo Y29 punya desain yang cantik, kapasitas baterai yang gede 6500 mAh, nggak habis-habis, sudah IP69 dan dilengkapi juga dengan fitur Vivo AI. Di video ini mari kita bahas lengkap ya, poin apa yang menarik dan apa yang perlu diperhatikan sebelum membeli HP ini. Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! HP ini tuh dibanderol di harga 2 jutaan dan tersedia untuk varian RAM 6/128, 8/128, dan 8/256 GB. Ada dua varian ya, putih marmer dan coklat cendana. Nah, unit yang saya pakai ini warnanya putih marmer ya, dan menurut saya nih ya, desainnya ini tuh jujur ya, saya suka banget sama desainnya, beneran mirip sama marmer yang mewah. Back covernya ini tuh pas pertama kita buka, langsung ngasih kesan kalau HP ini tuh cantik dan eksklusif. Karena garis-garis seperti urat ini membuat desain HP ini tuh seolah dibuat untuk kita sendiri. Jadi ya nggak ada yang sama. Keren banget kan? Ditambah nih untuk varian warna putih marmer ini ya, Vivo mendapatkan sertifikat rekor muri loh. Karena polanya yang saya bilang tadi ya, berbeda di setiap unitnya. Malahan nih, nggak cuma warnanya ya, nggak cuma varian warnanya yang premium, desain HP ini juga sudah menggunakan compact 3D metallic frame. Jadi selain bagian belakangnya sedikit melengkung ya, framenya juga terlihat elegan dengan menggunakan finishing metallic. Jadi ya metallic looks gitu ya teman-teman. Cuman tetap ya, saya pribadi masih lebih nyaman menggunakan jelly case bawaannya ini. Jadi case-nya ini tuh disebut sebagai case pelindung tahan benturan ya. Jadi di bagian ujung-ujungnya dan di bagian layarnya nih ya, di bagian depannya ini ya, ini tuh dibuat lebih tebal. Jadi lebih kuat supaya bisa melindungi ketika tidak sengaja terjatuh. Di bagian kanannya ini tuh ada tombol power sekaligus sensor fingerprint dan volume rocker ya yang cukup clicky. Di bagian atasnya polos, di samping kiri ada slot SIM hybrid ya dengan maksimal micro SD up to 2 TB. Di bawahnya ada lubang mikrofon, port Type-C, dan lubang speaker. Nah, untuk speakernya ini tuh ya, ini udah mantep banget ya, karena udah dual stereo speaker plus 400% audio booster. Jadi suara yang dihasilkan bisa lebih ditingkatkan jauh lebih kencang, tapi tetap bisa menghasilkan suara yang detail, clear, dan tidak pecah. Dan perlu diketahui ya, di HP ini tuh nggak ada jack audio ya. Jadi ya mau nggak mau harus pakai TWS atau beli converter Type-C ya, kalau misalnya kalian mau pakai headset kabel ya. Nah, tapi kalau misalnya pengen simple, beli aja headset kabel yang udah Type-C. Berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah layar HP ini tuh bagus dan tahan banting. Layarnya ini tuh sudah dilapisi dengan kaca dari Scott Sensation ya, yang bisa dibilang selevel dengan Corning Gorilla Glass 8, yang mana ini sudah melewati pengujian ketahanan ya di tekanan tinggi dan benturan. Diklaim lebih kuat 64% dari generasi sebelumnya. Selain itu, HP ini juga sudah bersertifikasi military grade plus SGS 5 star ya, jadi lebih tahan guncangan dan jatuh. Layarnya sendiri punya desain punch hole menggunakan panel IPS 6,68 inci HD plus 120 Hz dan punya maksimum brightness di 1000 nits. Jadi walaupun masih resolusinya HD plus, tapi kualitas gambar dan produksi warnanya sudah bagus. Bahkan nih ya, kalaupun kita menggunakan HP ini di kondisi terik matahari saja, misalnya nih buka peta pas di jalan, ini tuh layarnya masih bisa menampilkan konten dengan sangat baik. Kualitas layarnya itu sangat nyaman di mata ya, saturasinya pas, gambar yang dihasilkannya cukup vivid gitu ya, gonjreng, dan menampilkan warna yang luas ya dengan akurasi yang baik. Buat yang hobi nonton Netflix, layarnya ini tuh sudah bisa menampilkan streaming Netflix di kualitas HD, dan untuk multitouch-nya juga sudah bisa sampai 10 jari. Dari sisi kameranya nih ya, speknya sama seperti seri sebelumnya, 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel depth sensor. Terus untuk selfie kameranya sendiri di 8 megapiksel. Sementara nih untuk perekaman videonya, kamera belakang mendukung di 1080 pixel di 30 frame per second dan 720 pixel di 60 frame per second. Sementara kalau kamera depannya nih hanya support di 1080 dan 720 di 30 frame per second. Yang saya suka nih, di fitur kameranya ini tuh ada fitur yang namanya live photo. Jadi kita bisa menangkap objek yang bergerak. Jadi dengan fitur ini merekam gerakan 1,5 detik sebelum dan sesudah foto diambil. Terus ada juga fitur dual view video. Fitur ini tuh sering banget ditanyain di channelnya Rizwan John. Dan di HP ini sudah ada. Nah, yang paling saya suka nih, di HP ini tuh sudah ada fitur dual view video. Jadi kita bisa merekam secara bersamaan kamera depan dan kamera belakang, teman-teman ya. Nah, ini kamera depannya saya menggunakan ini nih, framenya ini tuh kotak ya. Sebenarnya ada kotak, ada bulat, ada juga hati.
tapi kita pilih yang kotak 2 aja. Dan ini kamera belakang langsung merekam juga ya teman-teman ya. Cocok banget nih buat kalian yang memang sering ngevlog ya. Jadi ngevlog, ngeliatin ekspresi kalian sambil ngeliatin yang di depan kalian itu apa gitu. Cakep banget ya. Nih. Tuh. Misalnya kita bisa zoom nggak sih? Cobain ya. Oh, bisa di zoom juga teman-teman ya kamera belakang yuk. Tuh kan bagus ya. Bagus tuh kan. Sampai 5 kali ya. Ketika dua video ini tuh bisanya sampai 5 kali zoom. Ya, kan cakep ya teman-teman ya. Ini di kualitas 720 pixel di 27 fps teman-teman ya. Tuh. Oh, oke. Baik, berikut adalah beberapa hasil foto menggunakan kameranya Vivo Y29. Sebenarnya nih ya, baik 50 megapiksel atau normalnya di 12 megapiksel, hasil kameranya udah detail dan cukup bagus asalkan di kondisi cahaya yang cukup. Malahan nih, HDR-nya juga menurut saya ini udah bekerja dengan cukup baik. Nah, memang jarang konsisten ya untuk hasilnya, tapi mengingat HP ini tuh lebih kuat di sektor lain, jadi wajar ya kalau hasil kameranya nggak bisa begitu melebihi ekspektasi. Tapi balik lagi, asalkan kondisi cahayanya cukup, hasilnya udah oke banget untuk di-share di sosial media. Beda dengan kondisi kurang cahaya teman-teman ya, hasilnya bakalan ada penurunan kualitas. Cuman menariknya nih, tersedia fitur night mode yang bisa mengurangi pendarahan cahaya dan mengurangi noise ya, sehingga menghasilkan foto yang lebih detail. Lebih detailnya gue pengen kalian berpendapat gimana ya hasil kamera dari Vivo Y29 ini. Tulis di kolom komentar, oke? Oke, ini adalah perekaman video kamera depannya Vivo Y29 teman-teman ya, di kualitas 80 pixel di 30 frame per second. Ini untuk kualitas kamera di harga 2 jutaan, teman-teman bisa lihat sendiri aja ya. Nih. Ini memang cuacanya agak mendung ya, tapi ya ini udah bagus sih sebenarnya teman-teman ya. Tuh lihat aja deh, tuh skin tone-nya oke gitu kan. Tuh, ih mantap. Untuk kualitas suaranya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Silahkan teman-teman nilai sendiri untuk kualitas suaranya. Ini soalnya handheld ya teman-teman ya, tanpa menggunakan alat apapun, tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Ya begini aja nih, apa adanya nih teman-teman tuh. Wih, cakep banget ya tuh. Waduh. Itu ada ini nih, ada rumah pohon nih. Sementara ini untuk kamera belakangnya teman-teman ya, di kualitas 80 pixel di 30 frame per second nih. Lihat ya teman-teman ya. Nih kita coba lihat ke sini ya. Ada bunga seperti ini, wih cakep ya, backgroundnya langsung jadi ngeblur gitu ya teman-teman ya. Ini fokusnya bagus juga ya teman-teman ya. Tuh bisa kita lihat ya, tuh nih, ini bisa kita zoom 2 kali atau bahkan bisa juga 5 kali ini, bahkan 10 kali ini ya teman-teman ya. Nah tapi menurut saya pribadi mending kalian maksimal zoomnya di 2 kali aja nih. Tuh cakep ya teman-teman ya. Ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second tuh lihat. Bagus nih teman-teman ya. Tuh keren kan? Tuh ini rumah pohonnya ya teman-teman ya. Tuh
Baik, sekarang kita lanjut ke performanya. HP ini tuh pakai chipset Snapdragon 685 yang dirilis di tahun 2022 ya. Udah lumayan cukup lama ya. Cuman kabar baiknya, ini adalah salah satu chipset populer terbaik untuk smartphone entry level. Skor Antutunya dapat segini ya. Jadi digunakan untuk multitasking atau gaming tipis-tipis ini udah sangat bisa diandalkan. Saya coba bermain game Mobile Legends dan memang settingannya ini tuh bisa kita set di frame rate super ya, di grafis ultra. Game berjalan lancar, nggak ada kendala sama sekali. Bisa lah di FPS-nya tuh sampai di 50-an fps. Ini udah enak banget ya teman-teman ya. Nah, di game PUBG juga bisa kita set di smooth ultra dan game berjalan lancar. Layarnya yang responsif juga bikin nyaman banget ya main game di HP ini. Cuma saya saranin mending kita set di medium atau low aja supaya kalau dipakai game lama-lama gitu ya, lama banget, performanya tetap stabil dan pastinya nggak cepet anget. Untuk baterainya sendiri nih, HP ini tuh punya kapasitas baterai yang besar di 6500 mAh yang diklaim bisa awet sampai 3 harian. Mantap banget ya, nggak habis-habis. Sementara nih, untuk pengisian dayanya sendiri mendukung 44 watt flash charge. Baterai di HP ini menggunakan teknologi Blue Volt ya, yang mana baterainya ini tuh tipis, tapi kapasitasnya gede dan ngecasnya cepat. Nah, untuk baterainya sendiri, ini tuh Vivo mengklaim 5 tahun anti ngedrop. Cakep banget ya. Dan untuk daya tahan baterainya sendiri, kalau dipakai main game Mobile Legends 20 menit, baterainya berkurang 7% doang. Oke. Terus saya juga coba nonton YouTube 1 jaman, baterainya berkurang 5%. Dan scroll TikTok 1 jaman, baterainya tuh berkurang sekitar 9%. Dan untuk ngecasnya sendiri, dengan durasi 40 menit, baterainya ini tuh bisa terisi 50%. Mantap. Baik, terakhir nih, poin yang harus kalian perhatikan di HP ini adalah fitur dan softwarenya menarik. Untuk OS-nya sendiri, jadi HP ini tuh menggunakan paling up to date, Android-nya sudah 15 dan sudah pakai Vantage OS 15. Tampilan UI-nya clean, smooth, efisien, tanpa iklan dan friendly banget. Selama saya gunakan, cukup responsif, dan diajak multitasking juga masih cukup aman. Dan untuk fiturnya sendiri ya, di HP ini tuh sudah bersertifikat IP69, IP69, yang artinya nggak cuma tahan air, tapi sudah tahan air bertekanan tinggi. Jadi misalnya kecemplung di air dingin dengan suhu minus 40 derajat Celcius, ini tuh aman ya. Kehujanan juga aman, sampai kesemprot pas cuci motor atau cuci mobil itu aman teman-teman ya. Fitur berikutnya tentu NFC multifunction. Dengan fitur ini, kita dengan mudah bisa cek ataupun top up saldo kartu elektronik ya melalui smartphone ini. Ada juga fitur smart remote ya, nggak nyangka ya, ternyata yang berada di dekat kamera ini nih teman-teman ya, ini ternyata infrared blaster. Jadi kita bisa menjadikan Vivo Y29 ini tuh sebagai remote ya untuk alat elektronik di rumah ya, seperti TV, AC, dan perangkat berbasis infrared lainnya. Kemudian ada fitur yang namanya riding, yang berguna untuk pengendara motor. Jadi fitur ini membantu pengendara menggunakan HP dengan mudah ketika di kondisi hujan, yaitu fitur Wet Touch. Terus secara otomatis meningkatkan sinyal yang diterima ketika berada di basement atau tempat parkir dengan AI Super Signal. Dan fitur Mass Unlock ini juga membantu dengan mudah membuka kunci layar dengan wajah walaupun pengguna menggunakan masker. Terus ada juga nih fitur Dynamic Light. Fitur ini tuh semacam LED notifikasi yang mana akan menyala ketika ada notifikasi pesan, panggilan, dan lainnya sesuai yang sudah diset sebelumnya. Dan yang paling menarik sudah ada fitur Vivo AI. Wah mantap ya, Vivo AI. Yang pertama ada AI Eraser 2.0. Yang mana dengan fitur ini kita bisa menghapus objek atau menghilangkan objek yang mengganggu di foto ya dengan sangat mudah. Bisa kita pilih sesuai kebutuhan atau bisa kita hilangkan orangnya ya dengan cara pilih removable, contohnya seperti ini. Kemudian ada juga Circle to Search. Nah, biasanya nih fitur Circle to Search ini ya ada di HP kelas flagship. Tapi sekarang Vivo membawanya ke HP entry ini ya, Vivo Y29. Good job. Dengan fitur ini pengguna cukup melingkari konten yang diminati di layar ya dan langsung mendapatkan hasil pencarian yang relevan baik berupa teks, gambar atau format lainnya. Malahan ada juga nih fitur pencari lagu ya. Jadi misal kalau lagi di mall gitu kan ada lagu yang lagi di play enaken banget gitu ya dan penasaran sama judul lagunya, kita bisa gunakan fitur ini. Bisa juga mencari lagu dengan cara humming ya. Misalnya kayak begini. Ya gitulah, itu humming ya. Nah, jadi dengan mudah kita menemukan lagu yang kita suka. Kemudian ada juga nih fitur AI Photo Enhance. Nah, dengan fitur ini foto dengan kualitas rendah akan diperbaiki dan dioptimalkan secara otomatis. Fitur ini meningkatkan kejerihan wajah, meningkatkan detail, sampai meningkatkan performa warna. Contohnya seperti ini.
Dan terakhir, fitur AI yang sering saya gunakan adalah AI Screen Translation. Jadi misal saya lagi baca berita atau caption di Instagram dalam bahasa asing, nah dengan mudah bisa kita terjemahkan dengan cara melalui sidebar, terus pilih tanda panah, dan pilih Screen Translation. Membantu banget kan? Oke, baik. Kesimpulannya. Nah, menurut saya, kalau kalian orang yang nyari HP liatnya tuh spek doang, HP ini tuh bukan target market kalian. Tapi kalau misalnya kalian lagi nyari HP yang harganya terjangkau, dengan desain yang cantik, solid, sudah tahan banting, IP69, IP69, baterainya awet 6500 mAh, speakernya stereo, sampai punya fitur AI di harga 2 jutaan aja. Ya, HP ini tuh bisa menjadi pilihan yang sangat menarik buat kalian coba. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Walaupun virtual, tapi saya cek HP ini tuh sudah ada gyroscope-nya. Terus slot SIM-nya hybrid. Kemudian port jack audionya dihilangkan. Terus layarnya masih HD+. Ya, tapi oke lah ya, hasilnya masih bagus kok. Hasil kualitas gambarnya ya masih bagus banget. Kemudian yang terakhir, pada rekaman videonya ini tuh cuma bisa di maksimal 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi belum bisa 60 frame per second. Nah, tapi terlepas dari apa yang saya barusan bilang, balik lagi ya, beli HP ini tuh sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Oke, ini menarik kok. Langsung aja cek di keranjang kiri bawah atau deskripsi. Oke, saya pamit dan